Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesi terakhir ini sebetulnya ada 3 tema utama tentang tazkiyatun nafs, konsep mensucikan jiwa. Yang kedua tentang doa. 3 sholat jenazah. Tapi saya akan bicara tentang doa saja. Kalau bicara 3-3-nya waktunya panjang dan pikiran kita, otak kita sudah capek. Jadi saya bicara yang ringan-ringan saja. Doa. Doa itu artinya tolak, permintaan. Jadi doa artinya permintaan. Tentu yang dimaksud adalah permintaan kepada Allah dengan penuh kerendahan diri, tadarru', berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini dalam pandangan syariat Islam ada 2 jenis. Ya. Pertama, doa yang sifatnya masalah, doa yang sifatnya permintaan, permohonan. Yang kedua, doa yang sifatnya perbuatan. Doa yang sifatnya permintaan seperti yang selama ini kita lakukan dan seperti yang selama ini kita fahami. Ini doa permintaan. Artinya kita mengangkat tangan meminta kepada Allah apa yang kita butuhkan. Kalau doa yang sifatnya perbuatan, itu semua bentuk aktivitas ibadah kita. Kita wudu, kita sholat, puasa, zakat, haji, duduk di majelis seperti ini, belajar. Ini semua bagian dari doa. Contoh, kita wudu, ngapain wudu? Perintah Allah, perintah Rasulullah, sholat biar sah, biar dosa diampuni, namanya apa? Doa. Sholat sendiri maknanya apa secara bahasa? Doa. Sholat itu artinya doa. Sholat, doa artinya. Dengan gerakan-gerakan itu. Jadi semua yang ada dalam syariat Islam, doa. Tentu makna yang ini makna umum. Ya. Tapi yang kita maksud dalam hal ini adalah doa yang sifatnya apa? Permintaan. Permintaan. Nah, doa ini skop dan pembahasannya pun panjang. Berkaitan dengan tempat, berkaitan pula dengan waktu, doa-doa yang mustajab. Secara umum Allah berfirman tentang doa ini yang di Al-Baqarah. Di Al-Baqarah pada ayat yang ke berapa itu? 186. Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an."
jika idza sa'alaka ibadi anni, jika hambaku itu minta, sa'alaka ibadi anni, jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, katakan saya dekat dari mereka. Ujibu da'watad da'i, saya akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'an, kalau memang dia berdoa. Nah ini. Jadi Allah dekat sama hambanya. Allah akan mengabulkan doa kita kalau kita berdoa. Inilah kiat doa. Ada lagi yang di surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, mintalah pasti aku akan kabulkan. Artinya ini janji. Allah janji bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Ini dari sisi ayat Al-Quran. Kalau dari sisi hadis, ada hadis yang lebih tegas lagi. Hadis Nu'man bin Bashir. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu intinya ibadah. Ya ini seperti yang kita katakan di atas. Jadi semua aktivitas kita ini ibadah. Semua aktivitas kita ibadah ini adalah hakikatnya apa? Doa. Ya. Bapak, Ibu kesini mau apa? Belajar. Biar apa? Biar faham haji. Terus biar hajinya benar. Terus biar hajinya mabrur. Ini semua doa. Belajar biar dapat berkah. Ini semuanya ibadah. Jadi aktivitas seorang beriman kepada Allah itu semua pada hakikatnya adalah doa. Itu indahnya orang beriman. Kalau dia mengikhlaskan semua itu hanya kepada Allah. Laisa syai'un akramu 'alal mu'min, laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi sebuah doa. Nah, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi sebuah doa. Ini hadis juga riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Ada lagi, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang enggak berdoa, Allah nanti marah sama dia. Jadi kalau enggak pernah doa sama Allah, berarti apa? Sombong. Berarti merasa dirinya sudah cukup. Berarti merasa enggak butuh sama Allah. Sombong berarti. Merasa dirinya aman dari azab. Ini orang-orang yang sombong, Pak. Ini sekelumit tentang masalah doa. Jadi doa ini amalan yang sangat mulia. Doa berarti intinya ibadah. Doa berarti sebab mendapatkan keridhaan Allah. Berarti doa sebab terhindar dari keburukan, kemuliaan seorang mukmin, rahmat Allah. Ini semua bisa diperoleh dengan apa? Doa. Nah, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan bagi orang yang berdoa. Syarat yang pertama, orang berdoa itu harus ikhlas karena Allah. Jangan berdoa ketika dilihat orang doanya mantap, dikhusyuk-khusyui, dilama-lamain. Kalau doanya sendirian, ya cepat, seenaknya. Ada perubahan di sini. Seperti sholat, kalau sholat di sendirian cepat. Tapi kalau sholat di depan orang banyak,
sedekapnya dipas-pasin, takbirnya dipas-pasin, dilama-lamain. Berarti ini apa namanya? Riya. Doa di depan orang, wah dimantep-mantepin lama. Tapi kalau sendirian berbeda dengan kondisi ketika dia di hadapan orang. Para ulama salaf dulu mengatakan ikhlas itu adalah kondisi Anda sendiri dengan kondisi Anda di hadapan orang itu sama saja. Itulah tandanya. Termasuk makna ikhlas adalah kita berdoa hanya kepada Allah. Minta hanya kepada Allah. Kita tidak minta kepada makhluk, tidak minta kepada malaikat, tidak minta sama Rasulullah, tidak minta kepada orang saleh, tapi kita hanya minta kepada Allah. Karena ayat yang tadi, ud'uni, minta saja sama aku. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, doanya harus mengikuti kaedah-kaedah Islam yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ada kaedah-kaedahnya yang ditentukan. Menjadikan doa itu nanti akan terkabul. Apa itu? Nanti kita sebutkan secara ringkas-ringkas ini. Kemudian syarat yang ke berapa? 3. Athiqah billah, percaya sama Allah. Maksudnya apa? Percaya bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Ini athiqah billah, percaya, yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Rasulullah SAW mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah sama Allah dengan penuh keyakinan Allah akan mengabulkan doa kita. Tapi kita tidak tahu kapan Allah itu akan menerima dan mengabulkannya. Saya nggak tahu. Bagaimana Allah mengabulkan doa kita, saya juga nggak tahu. Dalam bentuk apa Allah mengabulkan doa kita, saya juga nggak tahu. Tapi saya yakin doa saya akan dikabulkan. Banyak orang mengatakan kalau doa, saya sudah doa, tapi sepertinya Allah nggak ngabulin doa saya. Ya nggak dikabulin bener Pak Bu. Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Allah berfirman, saya tergantung prasangka dari hambaku. Kalau dia prasangkanya nggak pede sama Allah, nggak percaya, ya Allah nggak akan terima. Saya sudah doa, sering pertanyaan-pertanyaan di pengajian-pengajian, Ustadz saya sudah berdoa sering, tapi kok saya merasa doa saya tidak dikabulkan. Kita ini terjebak dengan apa yang di televisi. Minta sembuh dari sakit, besok pagi langsung sembuh deh. Minta pekerjaannya lancar, minggu depan lancar dapat duit banyak. Padahal Allah mengabulkan doa kita bisa dengan berbagai macam cara. Apa itu? Allah bisa memberikan kemudahan. Bisa jadi kemudahan. Bisa jadi Allah memberikan kebaikan yang bentuknya lain. Bisa jadi Allah hindarkan kita dari keburukan. Contoh, seorang yang sakit minta sembuh. Allah nggak kasih dia sembuh. Doa minta disembuhin, nggak sembuh-sembuh. Tapi Allah berikan sisi lain. Apa? Walaupun dia sakit, tapi Allah berikan kemudahan bagi dia untuk tetap beribadah. Ini dikabulkan doanya.
minta usahanya lancar, usahanya enggak, ya tetap begitu-gitu aja. Tapi Allah jauhkan dia dari keburukan di usahanya itu. Begitulah para jamaah, Pak Ibu sekalian, harus yakin doa saya dikabulkan. Tapi itu tadi, ingat, kita tidak tahu kapan dikabulkan, bagaimana Allah mengabulkan, dalam bentuk apa Allah mengabulkan, saya nggak tahu. Tapi saya yakin Allah ngabulin doa saya. Syarat yang keempat, hudurul qalb wal khusyuk. Ketika doa, hatinya hadir dari apa yang dia minta. Maksudnya jangan sampai doa tapi sambil ngelamun. Doa di depan Ka'bah. Ini tempat mulia. Masjidil Haram itu tempat mustajab. Kita di Masjid Al-Haram itu tempat mustajab. Masyair haram. Tadi masyair haram apa? Mina, Arafah, Muzdalifah. Ini tempat mustajab. Ini tempat mustajab. Waktu kondisi seseorang safar, bepergian. Ketika kita bepergian, mulai ninggalin rumah untuk ke Madinah. Selama perjalanan ini mustajab doa kita. Jadi bepergian itu mustajab doa kita. Kemudian waktu di Arafah, tempatnya mustajab, waktunya juga mustajab. Tapi sayang, ketika kita doa sambil ngeliatin orang. Karena di Masjid Haram ngeliat 1001 macam wajah, doa sambil ngeliatin orang. Ya mulutnya bunyi, tapi ngeliatin orang. Ini orang dari mana ya? Ada ibu-ibu bilang sama saya, Ustadz, saya tadi di masjid ngeliat anak kecil, ya Allah Ustadz, kayak boneka. Kenapa Bu? Cantik banget kayak boneka. Saya kira mainan. Akhirnya saya samperin, saya tepok-tepok pipinya. Ya Allah, manusia beneran nih. Loh, ini mau ibadah ngerapi malah merhatiin orang. Melihat orang anak-anak Iran itu, anak Iran kan kelihatan cantik banget kan mereka. Nah, jadi ini yang terjadi. Hanya syarat yang keempat, hudurul qalb. Jadi khusyuk, jangan ngelamun. Ada hadisnya, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Kata Rasulullah, Allah tidak akan menerima doa orang yang hatinya lalai. Nggak fokus, ngelamun. Ini perhatikan ini syarat-syarat doa. Syarat yang ke berapa? 5. Al-jazm. Apa? Sampaikan doa Anda dengan redaksi yang bersifat pasti. Contohnya gini. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Ini doa redaksi yang bersifat pasti. Ya Allah, tutuplah kehidupanku dengan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan anak-anakku menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ini redaksi yang bersifat jazm, pasti. Yang tidak pasti apa? Ya Allah, jadikan anak-anakku anak yang soleh dan solihah jika engkau menghendaki. Enggak boleh. Enggak boleh. Ini enggak pasti namanya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku jika engkau menghendaki. La taqul, jangan ngomong begini. Kalau doa itu yang tegas. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, jadikan anakku yang saleh. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, apa? Minta apa? Jangan ditambah insyid jika engkau berkehendak. Insya Allah jika engkau berkehendak ya Allah. Jangan. Ini syaratnya.
La taqul, jangan berdoa dengan redaksi yang begini, ini salah. Tapi kenyataannya lebih sering begitu ya. Jadi yang jazm, yang bersifat redaksinya jelas dan pasti redaksinya. Kemudian apa aja yang menghalangi, itu syaratnya berapa? 5 ya. Apa aja yang menghalangi doa kita terkabul? Mawannya. Apa aja yang menjadikan doa kita ini nggak dikabulkan? Penghalang untuk diterima. Paham ya? Apa aja? 1. Ini harus berani kalau yang ini, Pak. Apa itu? Penghasilan, pendapatan, bisnis, duitnya ada haramnya. Nah, ini yang bahaya ini. Bisnisnya haram. Apa bisnis haram itu? Bisnis haram itu 1. Bisa al-ain, barang yang dijual, bisa barang yang dijual haram. Umpama jualan rokok. Umpamanya saya ambil contoh ya. Berarti barangnya apa? Haram. Jualan alat musik itu haram, Pak. Jualan gitar, piano. Kalau ada yang bisnis gitu, saya cuma contoh di benak saya loh ya. Itu alat-alat musik haram. Anda menjual itu berarti Anda menjual barang haram. Jual CD musik, itu musik haram, berarti penghasilannya haram. Jualan umpama jual anjing apa? Hias atau anjing apa gitu ya. Haram. Apa dasar hukumnya? Thamanul baghi khabith. Uang yang dihasilkan dari barang yang haram itu pun haram. Jadi barangnya apa? Barangnya haram. Ada lagi contoh yang kedua, ini pembahasan panjang kalau yang ini ya, sensitif ini. Tapi saya harus sampaikan. Apa itu? Barang yang dijual halal, produk halal, baju muslim atau apalah, halal. Tapi apa itu? Uang yang dia pakai haram. Dari mana? Modal dari bank konvensional. Riba. Ayo yang punya perusahaan itu konvensional, semua nggak mungkirin, semua paham sebetulnya. Atau contoh lain, ini yang berat tapi saya sampaikan. Apa itu? Ibu-ibu belanja supermarket kebutuhan rumah tangga. Bapak juga sama, belanja ini itu. Minum kopi di kafe mana, bayarnya pakai apa Pak, Bu? Kartu kredit. Kartu kredit apa hukumnya? Haram. Berarti uang belanjaan ibu yang jadi makanan, yang jadi ini itu dihasilkan dari apa? Haram. Kalau Bapak menjawab, saya bayarnya tepat Ustadz. Masalahnya bukan tepat atau enggak tepat. Masalahnya akad yang Bapak Ibu pakai, akad apa? Akad haram, riba. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya sama doanya Ibu. Doanya Bapak itu mani', penghalang. Allah menerima doa kita. Ada dasar hukumnya? Ada, jelas, sangat jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Dzakara rajula yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama fayaqulu ya rabbi wa mad'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah." Seseorang yang bepergian
Kenapa kok disebut seseorang bepergian? Karena bepergian itu doanya mustajab. Seseorang bepergian, oh mustajab. As'af akbar, compang-camping, ini zaman dulu bepergian, compang-camping kan. Bepergian, mustajab. Lalu dia berdoa, ya Allah, minta macam-macam. Tapi sayang, kata Rasulullah, makalu haram, makanannya haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, ghudhiya bil haram, dia mendapatkan makanan penghasilan dari yang haram. Gimana doa kamu diterima? Ya bisa jadi yang dimakan babi, anjing atau apalah. Tapi makanannya bisa jadi makanan halal. Tapi untuk beli makanan halal itu dari apa? Bisa gesek, Pak. Oh bisa, Pak. Nih, kartu kredit. Makanannya halal. Bayarnya pakai gesek. Sampai bayar bensin di pom bensin gesek. Saya suka bercanda, kalau nggak punya duit makan di warteg. Jangan belagu pakai kartu kredit. Nah, gitu kan. Ini candaan ya. Jadi ini mani'ah, Pak, Bu, penghalang doa kita terima oleh Allah. Pastinya Allah nggak nerima doa kita. Gara-gara ada hadis lagi riwayat Imam Suyuti disahihkan oleh Syekh Albani. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulalah. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, neraka layak buat dia. Ayo. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulalah. Neraka layak buat dia. Ada lagi orang pergi haji pakai bayarnya dari mana? Dari uang deposito. Bukan uang dia, tapi bunga depositonya dia. Dipakai untuk bayar haji. La haula wala quwata illa billah. Ada lagi orang haji lewat bank, nyicil ke bank. Ada kan? Banyak umroh. Jadi dibayari dulu oleh bank. Nanti setelah dia pergi tetap dia melakukan cicilan ke bank. Ada kan? Nah. Dan seterusnya banyak di zaman sekarang. Terus apa solusinya? Kalau mau doa dan ibadah kita diterima oleh Allah, keluarkanlah dari harta yang halal. Abu Jahal, Pak, ngerti, Pak. Ketika Ka'bah itu runtuh yang kemarin diceritakan oleh Ustadz Firanda, mereka ingin membangun kembali Ka'bah. Ini jahiliyah. Akhirnya Abu Jahal mengumumkan ke penduduk Makkah. Apa? Janganlah kalian mengeluarkan harta kalian kecuali dari harta yang halal. Kenapa? Karena kita mau merenovasi Ka'bah. Abu Jahal, Pak. Abu Jahal tahu. Karena bisnis mereka kotor. Jangan keluarin dari yang kotor, keluarin duitmu yang halal. Ini penghalang yang berapa? Yang pertama. Yang kedua, al-isti'jal. Isti'jal itu apa? Tergesa-gesa, terburu-buru. Ada seorang sahabat mengatakan, da'autu falam yastajib li. Saya sudah banyak berdoa. Kok nggak dikabul-kabulin ya? Ini buru-buru namanya. Sampai kapan saya harus berdoa terus? Berarti dia terkena dua larangan, ya kan? Buru-buru sama apa tadi? Nggak yakin sama doanya, suudzon sama Allah. Terkena dua larangan. Jadi kalau kita berdoa, jangan isti'jal, jangan minta cepat-cepat. Tapi kita harus yakin bahwa Allah mengabulkan doa saya.
Tapi saya nggak tahu itu tadi kapan, gimana, seperti apa bentuknya, saya nggak tahu. Tapi saya yakin Allah mengabulkan dan saya tidak akan buru-buru. Ini dan dampaknya dari orang yang buru-buru ini akhirnya nggak mau doa. Ada seorang psikiater nasional, ibu-ibu tahu semua namanya, tapi nggak penting saya sebutkan nama lah. Dia bilang, saya sempat ketika saya duduk sama dia kantornya, saya bilang, Mbak perempuan, Mbak, Anda ini public figure, dulu artis, semua orang Indonesia kenal sama Anda. Lalu Anda belajar psikolog, Anda menjadi psikolog, Anda jadi psikiater. Banyak orang datang ke Anda karena konflik kejiwaan, tapi sebetulnya yang sakit jiwa itu Anda. Saya gituin, tapi nggak di depan orang, nggak ada orang. Anda yang sakit jiwa, saya bilang. Dia bilang apa sama saya, Ibu? Iya Ustaz, Allah itu nggak adil. Kenapa? Kenapa anak saya masih kecil kok diambil nyawanya? Kan masa depannya masih panjang. Suudzon sama Allah, prasangka buruk sama Allah, dan dia minta apa yang diinginkan, minta dikabulkan secepatnya. Ketika nggak diinginkan, takdir Allah bunyi berbeda, udah nggak mau doa, malah Allah disalahkan sama dia. Ini berbahaya dan dia bisa kufur sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.